Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasrul haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri. Amin. Pada lemes-lemes alamat ini. Udah pada makan belum? Sama rasanya doang. Amin ya Bapak ya. Kita doa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar Hadratul Mukarramin wal Mukarramin, segenap para alimin ulama, para asatidz, wabil khusus guru kita bersama Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Ujang Supriyatna, Mukarram Bapak Haji Ibrahim, dan para asatidz lainnya, ketua DKM Musola apa nih ya? Al-Muhajirin. Musola Al-Muhajirin, yaitu Bapak Asep Saifuddin, dan para asatidz lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir saat ini panjang umurnya, sehat badannya, murah rezekinya, kuat iman Islamnya, istiqomah membimbing kita semua. Amin ya rabbal. Saya hormati Bapak RT 3 RW 06 itu Bapak Gustiawan, Bapak RW 06 Bapak Budi Susanto, dan para kesepuhan, orang tua, Bapak Ade Marwita SEMM, dan para tokoh-tokoh lainnya. Mudah-mudahan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Saya diri alim ya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, remajawan dan remajawati, ingat tuh yang perawan kudu hati-hati. Ini ada perawan nggak? Nenek-nenek semua ini. Ingat bu, yang perawan kudu hati-hati. Sekarang zaman udah nggak tahu diri, sudah banyak yang diaborsi karena hubungannya nggak resmi. Benar. Maka carilah kekasihmu yang sejati, yang selalu memegang kitab suci seperti AA yang berdiri di sini. Seleneo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk anak-anak semua di sini hadir kita dalam Maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dosa-dosa kita Allah ampuni. Amin ya rabbal. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, luar biasa. Saya hormati itu Bapak Arsip. Dia pakai udang-udang hitam. Ya. Kirain saya kalau ketemu di bandara kayak orang Dubai. Ketemu di Cijujung, mudah-mudahan beliau berkah. Wasilah saya silaturahmi di Musola Al-Muhajirin, berkat beliau mudah-mudahan beserta keluarga beliau sehat walafiat. Amin. Ya rabbal. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam acara ini kita kumpul yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat mendapatkan syafaatul uzma dari Habibuna Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mau duit gak? Bentar Ustaz mau bagi-bagi duit. Yang duduknya rapi, yang gak bercanda, Ustaz bagi duit. Gak percaya, nih, duit Ustaz keluarin nih. Ya memang begitu, bocah kalau berisik kan emang bapak Maya lagi bagi duit. Benar apa kagak bu? Berapa duitnya? Nah.
Ya kudu diakalin Pak, bocah berisik mah dinomelin. Kudu bagi duit, setuju? Diam. Paham? Paham? Mau duit gak? Ini duit bukan? Ini duit. Ini duit. Jangan berisik. Kalau berisik ini kelihatan mau bercanda, mau berisik nggak bagi duit. Paham? Kesian nih panitia udah nyari duit sampai 6 juta buat ustaz ceramah. Paham? Iya. Kalau nggak dengerin orang-orang yang ceramah, paham? Kalau kau anak soleh duduk rapi, biarin gerak badan nggak ngapa-ngapa, yang penting jangan pakai suara. Paham di sini? Siapa yang mau duit? Udah nama di sini Pak. Udah diam ya, duduk rapi. Ya diam. Katongin dulu nih, entar dengerin dulu drama. Paham? Kalau kau anak soleh duduk rapi. Dah, yang bersuara. Sekarang bapaknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah anak muda begini Bu, Pak. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bohong orang belum pernah ketemu, belum pernah kenal, tiba-tiba temen. Aneh apa kagak? Aneh apa kagak? Ketemu belum? Ngeliat belum? Cinta aneh gak? Saya mau nanya sama ibu-ibu, bapak-bapak, cinta gak sama Nabi? Cinta gak sama Nabi? Sayang gak sama Nabi? Pernah lihat Nabi? Nah ini masalah. Belum lihat Nabi teman, aneh. Bapak ibu jangan cinta sama nama Muhammad banyak, bukan 1 ribuan, bahkan jutaan. Kalau bapak sama ibu cinta sama nama, orang yang kagak tahu khawatir cintanya nyasar. Bukan cinta sama Muhammad Rasulullah, malah Muhammad tukang bakso. Benar apa kagak? Ustaz, bagaimana Ustaz? Saya cinta Nabi, tapi saya belum ketemu Nabi. Bisa apa kagak? Bisa. Caranya gimana? Caranya kita kudu tahu riwayat hidupnya Nabi. Riwayat hidupnya Nabi yang paling singkat, yang paling padat adanya dalam kitab Rawi yang sering kita baca. Orang sini makan begitu, baca doang, baca Rawi itu baca, cuman paham mah kagak. Ngaku dah, bener apa kagak? Itu tadi asal saya lihat itu sedih-sedih banget. Ya Nabi salam alaika. Tahu artinya? Kagak. Karena kita membaca Rawi ngerti, mah kagak. Benar apa kagak Pak? Benar apa kagak? Iya, ketahuan dari mukanya. Saya mau nanya sama ibu-ibu, bapak-bapak. Bu, Pak, Allah nyiptain Nabi Adam dulu apa Nabi Muhammad dulu? Tuh, yang jawab Nabi Adam belum paham Rawi. Lihat Rawi sama Al-An'am, halaman 18. Apa kata Nabi? Kuntu nuran baina yadayya azza wa jalla qabla an yaluqa Adam fi alfaini am. Kata Nabi, aku ini telah Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Adam Allah ciptakan. Bahkan rawi yang paling singkat, yang paling padat itu rawi azab. Dalam mukadimahnya apa? Fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Alam ini belum ada, nur Nabi udah duluan. Jadi Nabi Muhammad dulu apa Nabi Adam dulu? Tadi katanya Adam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan nur Nabi Muhammad, baru Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan tumbuhan. Terus 2000 tahun selanjutnya barulah Allah ciptakan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam Allah ciptakan, ini baru joglogannya doang Pak, baru jasadnya doang Bu, belum hidup, baru jasadnya doang. Ayat apa? Lihat dalam Rawi Surah Al-An'am. Apa kata Allah? Hai Jibril, hud min tini qabla karim. Hai Jibril, tolong kau turun ke dunia, ambil segenggam tanah yang paling suci di tempat yang paling suci. Ternyata apa Bu? Ini malaikat Jibril saking takutnya sama Allah, turun ke dunia pakai Google Map. Pakai Google Map biar kagaknya serang. Ternyata tanah yang paling bagus, tanah yang paling baik, tempat yang paling terbaik adanya di tengah-tengah Ka'bah yang dulunya belum ada Ka'bah. Makanya pas sekarang kita sholat mandep Ka'bah. Kenapa? Karena tanah yang paling terbaik,
Tempat yang paling terbaik adanya di tengah-tengah Ka'bah yang dulunya belum ada Ka'bah. Makanya kalau ditanya, kenapa sih sholat madhab Ka'bah? Karena tanah yang paling suci, tempat yang paling suci adanya di tengah-tengah Ka'bah. Kalau sini kan ditanya bukannya jawab malah ngambek. Emang apa sih Pak sholat madhab Ka'bah? Lah emang dari sononya gitu katanya. Jadi kalau kita ditanya harus pakai dalil yang pas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril mengambil segenggam tanah di tempat yang paling bagus, di tempat yang paling bagus, air apa? Ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Tawaf bil ars. Ini tanah diajak tawaf oleh malaikat Jibril. Kenapa diajak tawaf? Karena salah satu pekerjaan kewajiban ibadah yang tidak ada dispensasinya tawaf, Pak. Sholat segitu hebatnya wajib, nggak bisa diri, boleh duduk. Puasa segitu hebatnya wajibnya, kalau nggak kuat mah puasa boleh, nggak puasa kalau emang sakit mah cuma nanti ntar kodok. Zakat segitu hebatnya wajibnya, kalau nggak punya duit mah kagak ngapa-ngapa, kagak zakat. Tetapi namanya tawaf tetap 7. Orang kaya tawaf 7, orang miskin 7, orang sehat tawaf 7, orang sakit 7, pejabat tawafnya 7, rakyat juga 7. Mudah-mudahan kita bisa tawaf, amin. Mudah-mudahan kita bisa umroh haji, amin. Pak, Bu pengen haji umroh gak? Punya gak duitnya? Ya, gimana urusan? Kenapa? Ini tawaf 7. Bukan 7-nya orang sini. 7-nya orang sini bukan begitu. Pala pusing 7. Minum obat aspirin bintang 7. Bini gunting 7 bulan. Laki mati 7 hari. Nyari kembang 7 lupa. Harta yang gak habis-habis 7 turunan. Nyari sumur 7 sumur ya masuk angka 7 ya. Maksudnya apa Pak 7? Maksudnya ini lambang tobat. Kita tawaf Pak, dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ternyata apa? Lambang mati. Kita mati di angka 7 Pak. Apa maksudnya hari? Kita mati kalau nggak hari Senin, Selasa. Kita mati kalau nggak hari Selasa, Rabu, muter aja tuh. Kira-kira semua kita bakal mati gak nih? Ini semua kita bakal mati gak nih? Mati. Pengen mati husnul khotimah? Saya pengen aja sama ibu semua jamaah. Pengen ya mati husnul khotimah? Jawabnya kompak, pengen mati husnul khotimah. Tapi tahu tak bapak mati di hari apa? Nah, ini masalah lagi. Kita pengen mati husnul khotimah, harinya kagak tahu. Ustaz bagaimana? Saya pengen mati husnul khotimah, tapi harinya nggak tahu, bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Caranya tobatnya tiap hari, gitu. Kalau sini kan lagu banget, dari malam Jumat sampai subuh, malam Minggu kiu-kiu. Ada yang gitu? Iya, malam Jumat tuh wirid sampai subuh, malam Minggu dangdutan. Ada yang dangdutan? Iya, dangdutan malam Jumat zikir. Subhanallah, bihamdihi, subhanallah, astagfirullah. Malam Minggu dangdutan. Perasaanku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus, masa si aku ini najis namun baik, atau memang kau tunggu jatuh ke tanah. Itu jadi nyanyi ya. Itu judulnya apa Bu lagunya? Panting kering ya Bu. Alhamdulillah. Mau ngasih susu Pak? Itu buat siapa? Buat saya. Buat kita. Alhamdulillah, lengkap nih. Ada susu, ada air bening, ada pokari. Insya Allah air semua di sini. Pulang saya kencing.
Lanjut ya. Pengen duit gak? Duduk rapi. Yang bilang jangan bersuara. Paham? Paham? Bercanda boleh, kalau kan duduk jangan bersuara. Paham? Ya. Yang mau begini Pak, ceramah Pak. Ya, yang ceramah begini susah Pak. Benar apa kagak? Jangan lagi deh ceramah begitu lagi. Susah ceramah. Ceramah ada yang lurus, kata bapak-bapak yang pojok gitu mah kayak khutbah Jumat. Ada ceramah yang lucu baik dari awal sampai lucu ya lucu. Katanya itu mah ngapain sih Ustaz ngelawak baik gitu dan ngundang kiai, ngundang pelawak baik ya. Ada yang ceramah yang tua, kata ibu-ibu itu ngapa sih Ustaz tua banget. Ya, ada yang ceramah muda kayak saya yang tua, itu ngomong apaan sih bocah? Ini begitu ya. Serba salah ngomong begini mah, ya. Makanya saya nyampein masih nyampein baik. Sejam sejam, bodo amat dah. Mau didengerin kagak terserah ya. Yang penting saya disuruh di sini, saya diundang ngomong. Orang mau sampai sejam, kurang 6 juta. Kan begitu ya. Jadi kalau mau dengerin kagak terserah. Urusan pinter mah Allah yang ngasih, urusan kagak pinter Allah yang ngasih, gitu. Yang namanya ilmu mah guru nggak bisa ngasih pinter ke jamaah, guru nggak bisa ngasih cerdas ke jamaah, enggak, itu urusan Allah. Guru mah cuma nyampein doang ilmu dari gurunya kemana, ke jamaah ke murid. Mau nyampe itu ilmu apa enggak, mau cerdas apa enggak, mau pinter apa kagak, itu mah gimana Allah. Saya mah cuma nyampein doang. Apalagi ibu mau lidang ngaji, paham apa paham, ngaji mengaji, paham apa kagak, bener apa kagak Bu? Bener apa kagak? Ibu mah begitu, rame doang, beda sama bapak-bapak. Bapak-bapak mah sangat loh, ngeler, tidur, bangun ngiler, najis. Ya itu bapak-bapak di kali ngeler mau ikan, ada yang lari donjol kakinya ya. Jadi tarik lagi kakinya Pak. Orang kakinya balik donjol, insya Allah itu nanti kaki jadi saksi di hari kiamat. Cuma nanya itu hari kiamat nanya kaki siapa dekil banget. Baca tengah lagi. Ya udah ngaji mah mulut mau bagaimana kek? Ya urusan pinter Allah yang ngasih, urusan goblok Allah yang ngasih. Bener apa kagak? Bener apa kagak? Iya, udah. Yang penting kita niatnya ngaji bener. Jangan pengen pinter ngaji mah. Orang bener mah Pak langka, orang pinter banyak. Bener apa kagak? Orang pinter orang banyak banget. Yang langkanya orang bener. Maka kita ngaji insya Allah. Niatin kita ngaji, ya Allah saya pengen bener. Insya paham kagak paham nggak apa-apa, udah ngaji dah. Yang penting ngaji, yang penting muludan. Yang namanya ngaji Bu. Dan ngaji mah kan ada yang paham, ada yang cepet paham, ada yang kagak. Kan ada riwayat ini, bapak-bapak ibu ngaji bertahun-tahun, tetapnya masih ikut tiga. Ada yang begitu. Ada yang ngaji bertahun-tahun, rajin cuman goblok baik. Gak ada ngapa-ngapa, biarin ustaz, guru, kiai bersabar ngajarin murid. Emang begitu. Lagi murid mah banyak, pas ngaji mah dikit, belajar biarin. Nggak perlu sabar ustaz, kiai. Saya juga begitu di rumah ngajar Quran, ngaji kitab. Itu jamaah paling 20, udah paling banyak banget. Itu juga 3 orang yang tidur. 5 orang yang palanya puyeng, emang utangnya banyak. Katanya busuk banget, yang busuk 2 orang. Itu kan ditanya ngablu lagi, corong lagi. Biarin, yang namanya ngaji mah, ya, kudu sabar. Kalau muludan kenapa rame? Kalau ngaji kenapa sepi? Kalau muludan mah lihat nabinya. Kalau ngaji mah kiainya gitu. Makanya jangan suka usir. Dia kadang-kadang yang sering ngaji usir banget sama yang kagak ngaji. Lu lagi ngaji dia lu kagak datang, muludan dia lu datang. Ada yang begitu. Biari yang usir. Kalau muludan mah jangankan orang soleh ya preman dia datang kalau muludan mah. Kenapa? Lihat nabinya. Benar beragam. Perempuan mama soleha banget, jangan dia ngaji, tapi muludan jablay ini datang jablay. Kenapa datang? Lihat nabinya. Benar apa kagak? Itulah membedakan nabi sama kiai. Kalau nabi mah kayak begini nih berkah, amin.
Kalau besok ngaji mingguan, datang begini, ya nggak percaya saya. Benar apa enggak? Iya nggak apa-apa, yang penting ngaji, yang penting mudah, urusan pinter, urusan kagak, urusan Allah. Jangan ada orang pinter kan ngaji nih, orang pinter ngaji, bab tajwid. Orang pinter makan terus bisa. Ketika baca Quran salah, dosa nggak? Dosa, pinter. Coba orang goblok belajar tajwid, baca Qurannya salah, dimaafin nggak? Dimaafin, itu berkahnya goblok. Ngaji rukun sholat sama kiai, yang pinter makan terus bisa. Pas sholat salah rukunnya, batal apa kagak? Batal, wajib diulang nggak? Wajib. Kalau kagak diulang dosa nggak? Dosa. Tuh yang pinter. Coba yang goblok ngaji bertahun-tahun kagak paham, pas sholat salah, dimaafin nggak? Dimaafin. Cuman paling yang ribet mah yang bingung malaikat rokib atid. Kata malaikat rokib, catatlah itu salah, biarin. Itu salah mulu dia, masih belajar. Udah lama banget ngajinya, goblok. Makanya kita niatin goblok beda tuh ya. Sudah lama apa, yang penting kita ngaji, yang penting kita kumpul. Insya Tapi yang mana tadi ngaji ya? Ketika ini tanah diajak tawaf, lihat kami lagi surah Al-An'am. Ini tanah yang sudah diambil oleh malaikat Jibril, diajak tawaf. Ini tanah, lihat rawi surah Al-An'am. Wa ghusala fi bahri tasnim. Ini tanah Pak dicuci di sungai Tasnim di surga. Ketika dicuci di sungai Tasnim, ini tanah diangkat oleh malaikat Jibril. Akhirnya apa? Ini tanah berubah menjadi cahaya. Wa uriko, berubah ini cahaya, berubah ini tanah jadi cahaya. Di situ cahaya Habibuna Muhammad. Kenapa berubah jadi cahaya? Iya, karena Nabi Muhammad Pak sama kayak kita, terciptanya dari tanah. Cuman kalau Nabi Muhammad tanahnya yang paling suci, tempatnya yang paling suci. Kemudian diajak tawaf, disuci di sungai Tasnim, berubah dari cahaya. Di situ nur Habibuna Muhammad. Itu nur Nabi Muhammad, beda sama kita. Kita tercipta dari tanah mana? Apa tanah basah, tanah kering, apa tanah comberannya? Kita mah beda sama Nabi. Nabi kan luar biasa. Itu dah keunggulan Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Ini nur Nabi SAW. Apa kata rawi? Jibril, kullu jami'il anbiya khuliqu min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jibril, seluruh para nabi, seluruh para rasul sumbernya gara-gara nur Habibuna Muhammad. Makanya ada selamatannya. Assalamu alaikum anbiya. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Bu, tahu artinya Zainal Anbiya? Ya pokoknya Zainal dah ya, biar cepet. Ya begitu membaca doang paham kagak ya, pokoknya Zainal dah gitu biar cepet. Seluruh para nabi, seluruh para rasul, Jibril sumbernya gara-gara nur Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad diserahkan oleh malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nur Nabi Pak Bu dipertemukan oleh malaikat Jibril oleh Allah. Yang pertama nur Nabi Muhammad, yang kedua cahaya Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam kata rawi dikatakan nurun ala nurin. Dua cahaya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama cahaya Nabi Muhammad, yang kedua cahaya Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam rawi nurun ala nurin. Jadi maknanya Pak bukan cahaya di atas cahaya, bukan. Dua cahaya ini dipertemukan oleh Allah, cahaya Nabi dan cahaya Allah Subhanahu. Ketika ini cahaya Allah, cahaya Nabi
Muhammad diserahkan oleh malaikat Jibril di hadapan Allah. Lihat rawi tiba. Apa? Wa tusabbihu Allah ta'ala dzalika nur wa tusabbihu Allah. Malaikat bertasbih. Ini Pak nur Nabi di hadapan Allah bertasbih. Ketika nur Nabi Muhammad di hadapan Allah bertasbih, seluruh para malaikat-malaikat Allah juga ikut bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah. Kenapa mulia Nabi Muhammad SAW dibandingkan para malaikat-malaikat Allah? Iya, kenapa? Karena malaikat-malaikat Allah bisa bertasbih gara-gara diajari oleh nur Habibuna Muhammad. Lihat rawi tiba wa arada fahrahu 'ala al-asya wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajrul asfiya wa akramul habaib. Allahumma wa barik alaihi wa alihi. Hai Jibril, ini nur Nabi cikal bakal menjadi pemimpinnya para makhluk. Wa akramul habaib, nanti dia kelak, nanti di akhir zaman banyak ini orang-orang yang cinta kepada Habibuna Muhammad. Ternyata benar Pak, saat ini kita nyebut nama Nabi Muhammad dalam sholat berapa kali? Sering ya Pak? Kalau 5 waktu berarti 5 kali kita. Kalau misalnya misalnya ada tahiyat awal, tahiyat akhir, berarti 2 kali nyebut nama Nabi Muhammad. Sekarang berapa juta manusia di dunia ini yang ketika sholat nyebut nama Nabi Muhammad? Kalau bukan karena cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ini kita ngaji dulu Pak. Ketika ini nur Nabi Muhammad, langsung Pak, ini yang tadi Nabi Adam jasadnya doang dimasukkan oleh Allah, ini nur Nabi Muhammad di dalam tubuhnya Nabi Adam. Baru Nabi Adam hidup. Apa kata Allah? Hai malaikat, usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Hai malaikat, sujudlah kau ke Nabi Adam. Hai apa buka? Ini malaikat-malaikat Allah sujud ke Nabi Adam. Kenapa malaikat sujud ke Nabi Adam? Bukan karena Nabi Adamnya malaikat sujud ke Nabi Adam. Ternyata apa? Para malaikat-malaikat Allah sujud ke Nabi Adam karena di dalam tubuh Nabi Adam terdapat nur Habibuna Muhammad. Akhirnya apa? Ini nur Nabi ditaruh lagi di mana? Di tubuhnya Nabi Idris. Ini nur Nabi Muhammad ditaruh lagi ke tubuhnya Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim. Saya nggak cerita banyak ya Pak, kelamaan 25 Nabi. Benar apa enggak? Kelamaan. Masuk ini nur Nabi kemana? Ke tubuhnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Pak ketika dibakar oleh Raja Namrud, ini Nabi Ibrahim Bu nggak kebakar. Kenapa nggak kebakar? Karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim ada nur Habibuna Muhammad. Apa kata Allah bilang ke api? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jangan kau bakar tubuh Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Kebakar ya Nabi Ibrahim? Coba ibu-ibu boleh nih, ibu amalin. Karena ibu-ibu sering dekat kompor. Benar apa enggak? Ibu dekat kompor, ibu baca nih amal nih, insya Allah. Ibu, cuma ganti nama Nabi Ibrahim, ganti nama ibu, contoh nama ibu Ida. Ada Bu Ida? Bu Ida ada? Bu Kokon? Bu Lilis ada Bu Lilis? Bu Cici? Bu Sari? Itu nama-nama orang yang suka ngutang baju. Ya apa sih Bu Ida ya? Ini boleh amalin sama ibu-ibu karena ibu-ibu sering dekat kompor. Dekat kompor gas nih, ibu nyalain sambil baca, ganti nama Nabi Ibrahim sama ibu namanya Ida. Ibu terketin di kompor gas baca. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ida. Insya Allah angus. Beda ya Bu?
Sama Nabi Ibrahim, sama kita, benar? Saya cerita singkat. Saya mau nanya sama ibu-ibu, jawab yang jujur. Bapak ibu kalau punya duit ditaruh di tempat istimewa apa tempat sembarangan? Jawab ya Bapak. Ibu bapak kalau punya duit ditaruh tempat istimewa apa tempat sembarangan? Ibu kalau punya emas ditaruh tempat sembarangan apa tempat istimewa? Istimewa. Duit. Mohon maaf Kiai, mohon maaf jamaah. Begitu juga nur Nabi Muhammad. Ini nur Nabi Muhammad barang berharga. Pasti Allah taruh di tempat-tempat yang istimewa. Allah naruh ini nur Nabi ke dalam tubuhnya Nabi Adam. Berarti Nabi Adam ada keistimewaannya. Ini nur Nabi Allah taruh ke Nabi Idris. Berarti ini Nabi Idris ada keistimewaannya. Ini nur Nabi Muhammad Allah taruh ke Nabi Ibrahim. Pasti Nabi Ibrahim ada keistimewaannya. Nggak sembarangan orang. Benar beragam. Saya cerita singkat ya, kelamaan. Ini kenapa? Langsung aja ya. Kenapa ini ayahnya Nabi namanya Abdullah? Nggak Udin guys. Kenapa sih bapaknya Abdullah Udin ya? Atau Ucok, ada Ucok? Kenapa ini Rasulullah ayahnya Abdullah? Pasti Abdullah punya kelebihan Pak. Benar apa enggak? Berarti Abdullah ini punya keistimewaan. Nggak sembarang orang yang Abdullah. Ternyata benar. Duduk rapi. Duduk rapi. Suara Ustaz berat nih. Nanti mau Ustaz mati di sini. Ya, diam. Paham? Mau tidak? Duduk rapi, sabar setengah jam lagi. Ya, sabar. Paham di sini? Masih punya bapak nggak, Dek? Masih punya mak? Kita doain biar sehat orang tua ente, amin. Dah diam. Suara Ustaz udah serak nih, jangan berisik ya. So berapa bapak ente ini so pada budak kupingnya. Tidak kalah kedengarannya suaranya. Paham di sini? Dah diam. Begitu Pak, ceramah mahal mah begitu, itu bisa main aki-aki, lu bisa main bocah begini, benar berada. Tapi mana tadi ya? Gue lupa deh. Oh ya Abdullah ya. Kenapa ini Nabi Muhammad ayahnya Abdullah? Berarti Abdullah Pak ada keistimewaan. Ternyata di dalam kitab Madarijus Shu'ud ini Abdullah umur 20 tahun mendapatkan gelar Misbahul Haram, lampunya Masjidil Haram. Ini Abdullah Pak kelebihannya 3. Yang pertama orangnya ganteng, kedua akhlaknya bagus, ketiga orangnya pinter. Udah ganteng, pinter, akhlaknya bagus. Ada nggak kira-kira anak muda umur 20 tahun kayak begini? Ada nggak? Boro-boro. Ada anak muda ganteng jadi gigolo. Ada orang anak muda mukanya ganteng, belum. Ada apa nggak ada? Kita mah nggak sempurna, tapi Abdullah sempurna. Mohon maaf Bu, Abdullah mau keluar rumah Bu, itu nenek-nenek sama perawan ngantri gara-gara pengen kepilih Abdullah. Saking gantengnya Pak. Misbahul Haram, lampunya Masjidil Haram. Ketika Abdullah keluar rumah melamar Siti Aminah, ternyata apa? Ketika Abdullah melamar Siti Aminah menjadi istrinya, di dalam kitab Madarijus Shu'ud, ketika Abdullah menikahi Siti Aminah, ternyata 200 perawan mati mendadak gara-gara kagak kepilih Abdullah. Jangan Abdullah ya, Abdullah kejauhan. Ariel dah, Ariel. Kenal sama Ariel? Bu, kenal sama Ariel gak? Jawab yang kompak mama, kenal gak sama Ariel? Ariel kenal sama lu? Ya, Ariel Pak dikerebutin cewek, yang janda kagak, perawan kagak. Si Luna Maya, tenor, itu Ariel. Yang kainnya masih bau. Benar apa kagak? Ini Abdullah luar biasa. Mulianya Abdullah, makanya ini nur Nabi dimasukkan oleh Allah ke tubuhnya Abdullah. Ibunya Aminah. Nah kenapa ibunya Aminah Pak? Nggak kapok ide aja sih. Ternyata Aminah ada keistimewaan. Apa keistimewaannya? Di dalam rawi digelar apa? Aminatus Shifaq. Tubuh Aminah ini Pak suci. Dari kecil sampai gede
nggak punya teman, dia di rumah baik. Tuh, Aminah. Ternyata dari kecil sampai remaja, sampai dewasa, ini Aminah bu, nggak pernah yang namanya dicolek sama laki-laki yang bukan mahramnya. Ini Siti Aminah. Kata Bang Arsip, alhamdulillah Ustaz, di sini mah perawan juga nggak pernah dicolek-colek, cuma di emak-emak sering begitu katanya. Itu mah sama bahaya. Ya Allah, dibawa-bawa ke Pakansari, dicolek mah kagak. Cuma dibawa ke Pakansari, luar biasa, sambil beli bakso ya. Naik motor New York, pelukan sama bokimnya. Benar apa kagak? Keliling di ke stadion tuh, Pakansari keliling, kayak jajan kagak, mampir kagak. Ada muter pulang lewat CCM lihat doang. Yang miskin pacarnya ya pulang sampai sini masuk angin anak lo. Ya Allah, ini luar biasa. Siti Aminah ditaruh oleh Allah Nur Habibullah Muhammad. Akhirnya apa? Menikah ini Abdullah dan Siti Aminah. Ketika menikah, hamillah Siti Aminah. Berapa bulan bu hamilnya? 9 bulan. Saya nggak ceritain pak, 9 bulan kelamaan. 9 bulan, ya. Langsung cerita aja. Ketika Siti Aminah melahirkan seorang manusia yang agung yaitu Habibullah Muhammad, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah menjelang subuh, Siti Aminah melahirkan manusia yang mulia. Di dalam rawi, hamalat ummuhu Aminatu falam tajid li hamlihi ala mawala fiqala. Ya kompak lah. Ini Allah. Bukan Allah nih, Allah. Ya bapak-bapak jangan bapak-bapak sih bertanda kalau ngaji yang kompak ya. Hamalat ummuhu Aminatu falam tajid li hamlihi ala mawala fiqala. Ketika Siti Aminah mengandung Nabi, tidak merasa sakit, tidak merasa lelah, perutnya tetap ramping. Beda anak ibu-ibu sini, bunting kagak bunting, tetap perutnya pada maju. Bener kagak bu? Siti Aminah ngandung Nabi, perutnya rapi. Jangankan Siti Aminah kejauhan bu, enyaknya kita dulu, ibu-ibu kita dulu, emak-emak kita dulu, anaknya 8, anaknya 9, anaknya 10, perutnya rapi ya bu. Pakai apa bu? Pakai angkin, tahu angkin bu? Bu tahu angkin nggak bu? Angkin tahu nggak? Panjangnya 12 meter pak, diikat di pohon rambutan. Enyak kita muter-muter, biar apa bu? Biar rapi. Tuh orang tua kita dulu, makanya awet muda, enyak kita dulu mah. Beda sama mama zaman sekarang. Punya anak satu, punya anak 2, perutnya maju kayak kaleng kerupuk. Gak mudah, bener apa enggak? Itu perutnya udah berlemak semua. Ya Allah, perutnya berlemak, dibuka, itu perut pada retak pak. Pakai legging ya. Ya Allah sekarang doang nih pada seksi-seksi pak, karena leggingnya di sini. Bapak-bapak kalau pakai celana kan segini ya. Ibu-ibu kalau pakai legging sampai perut, biar yang lemaknya ke dalam. Pas dibuka, kita habis pulang meludah, leggingnya dibuka. Ada yang begitu. Biasanya perut yang berlemak rata-rata itu ibu-ibu yang suka nganterin bocah ke sekolahan SD. Mana cirinya? Cirinya gampang. Itu kalau naik motor ada bani, bajunya ada betak, kacamatanya gede, naik motor ngebut, kalau ada tanggulan perutnya getar. Bener kan bu? Jujur deh bu. Ya Allah. Itu bedanya Siti Aminah sama ibu-ibu. Karena Siti Aminah ngandungan Nabi Muhammad. Kalau ibu-ibu calon-calon, ya calon rumah, calon ini begitu, ya yang bikinnya juga nggak pakai Bismillah. Pak kalau mau bersubuh mohon maaf pakai Bismillah. Kenapa anak kita pada bandel banget zaman sekarang? Karena bikinnya nggak pakai nyebut nama Allah. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa
Barang siapa yang blaam-blaam, barang siapa yang bersetubuh suami istri nggak pakai bismillah, maka dibantuin sama setan. Tapi kalau baca bismillah, maka didoain sama malaikat biar anak bapak kita semua soleh dan soleha. Amin. Ini bagaimana anak kita kalau kamu pinter, bandel banget, dibilangin susah banget. Benar beragak? Bikinnya kagak pakai bismillah. Kalau kagak pakai bismillah dibantuin sama setan. Makanya kita suka bilang dasar lu setan, emang anak setan. Benar ya? Ini luar biasa bedanya Siti Aminah sama ibu-ibu kita di sini. Saya mau nanya sama ibu-ibu, jawab yang bapak. Bapak-bapak dengerin. Bapak-bapak jangan jawab. Ibu-ibu dulu. Siti Aminah bu ngandung Nabi nggak sakit, nggak perih, nggak lelah. Saya mau nanya sama ibu-ibu, bu lahiran sakit nggak? Jawab yang bapak. Lahiran sakit nggak? Lelah nggak? Capek nggak? Pak dengerin. Kudu sayang sama bini. Setuju bu? Kudu baik sama bini. Setuju? Jangan pelit sama bini. Benar? Karena dua taruhannya ketika ibu melahirkan, dua. Kalau udah hidup mah, bapak makan cuma transfer doang tuh, setengah on. Iya, lagi malam-malam tuh bapak transfer doang setengah on. Ibu ngeluarinnya 3 kilo ya bu. Ya Allah. Ya Allah, makanya bapak-bapak suami kudu sayang sama bini. Setuju bu? Ini makan berbeda. Sama bini mah pelit banget. Sama bini orang lain baik. Ada deh yang begitu. Barisan belah mana? Biarin lu pulang berantem lu. Ya Allah. Pak dengerin. Jangankan lahiran ya bu, ngidam setengah bejat. Ada yang ngidam, kagak doyan madang, ada. Ada ibu-ibu yang ngidam, lihat muka laki enak, ada apa enggak? Ada ibu-ibu yang lagi ngidam, sama duit enak, ada. Sama duit enak enggak? Sialan lu. Ini pak kita harus teliti ya pak. Apa makan kagak doyan sama muka laki enak, sama duit doang begini nih. Pak kalau bini ngidam sama duit enak, duit kita awet ya pak. Iya. Kayaknya bohong nih ngidam ya. Ngidam bener apa kagak nih? Ya Allah, emang begitu mata duitan orang sini mah ya. Luar biasa. Bu, lahiran sakit gak? Capek gak? Lelah gak? Tapi ada yang lebih lelah, ada yang lebih capek ketika ibu melahirkan seorang anak. Ibu didik dari kecil sampai dewasa. Udah dewasa anak ibu ngelawan. Sakit gak bu? Sakitnya di mana? Biasa aja keles. Ya Allah pak, yang lebih capek lagi pak ketika kita didik anak. Istri kita lahiran kita temenin di rumah sakit, deg-degan, ngeri anak kita mati, ngeri istri kita mati, capek lelah begadang, kita lagi kerja di suruh pulang, suruh nemenin istri kita lagi lahiran, bener gak? Capek, kita ngeluarin duit, ngeluarin tenaga, pikiran dan sebagainya. Tapi ada yang lebih capek lagi ketika ketika ibu melahirkan, bapak yang menyaksikan, ketika ibu didik, bapak didik anak ibu udah besar, anak melawan. Ini yang paling capek pak. Oke, saya mau nanya sama ibu bapak-bapak, pengen ya punya anak soleh dan soleha? Pengen ya punya anak soleh dan soleha? Mudah-mudahan anak-anak bapak semua soleh dan soleha. Amin. Ada cerita. Suatu ketika Imam Hasanul Basri, ulama masa tabi'in, itu pak, ulama masa tabi'in Imam Hasanul Basri setiap malam keliling dari masjid ke masjid. Ngapain keliling? Kontrol kampung. Ketika Imam Hasanul Basri keliling dari masjid ke masjid, ternyata di dalam masjid ada seorang pemuda yang rajin ibadah. Ini Imam Hasanul Basri melihat pemuda di masjid rajin ibadah, tahajudnya, baca Qur'annya, sholat malamnya, wiridnya, zikirnya, zikir kepada Allah di tengah malam. Di malam kedua, Imam Hasanul Basri melihat lagi pemuda yang rajin ibadah di masjid. Di malam ketiga sama, ini Imam Hasanul Basri juga melihat pemuda yang rajin ibadah di masjid. Akhirnya apa? Ini bu pak, Imam Hasanul Basri penasaran sama ini pemuda.
Kok rajin banget ibadah? Amalan apa yang diamalkan sehingga dia rajin ibadah di tengah malam? Ditanya ini sama Imam Hasan Basri, disamperin ke masjid, nanya sama anak muda, wahai anak muda, aku setiap malam keliling dari masjid ke masjid, pasti ada engkau. Kau lagi sholat, kau lagi baca Quran, kau lagi sujud. Aku mau nanya, amalan apa yang kau amalkan sehingga kau rajin ibadah? Ketika teman-teman kamu lagi pada nongkrong, ketika teman-teman kamu, saudara-saudara kamu, keluarga kamu lagi tidur nyenyak, kamu di tengah malam ibadah kepada Allah. Amalannya apa? Ternyata apa ini anak muda menjawab, wahai guruku, wahai imamku Imam Hasan Basri, aku rajin ibadah begini nggak punya amalan apa-apa. Hanya saja dulu ketika aku masih bayi, ibuku menyusui aku, ibuku sambil baca sholawat kepada Habibuna Muhammad. Karena ibuku sholawat kepada Nabi Muhammad, ketika lantunan sholawatnya masuk ke dalam air susu ibuku, mengalir kepada dalam tubuhku, di situ aku katanya rajin ibadah kepada Allah Subhanahu. Boleh amin ibu-ibu nih, mohon maaf yang masih nyusuin bocah, masih nyusuin bayi, ingat bacain sholawat. Bapak ingat ini, istri bapak masih nyusuin, mah jangan lupa baca sholawat sambil nyusuin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Inilah paling kecil, paling pendek sholawat Jibril. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ibu lagi netain bocah, baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz, boleh gak pakai lagu? Boleh. Sholawatan mah gak apa-apa. Ya Ustaz, kalau gak pakai lagu kayaknya bete. Boleh. Ibu lagi nyusin bocah, baca sholawat pakai lagu? Boleh. Ambil nih anak ibu, baca sholawat. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, afatayyaji, rabbal alami, ya uhailal jun, wal karami, jubi-jubi. Kata bayinya, kereta berangkat. Ya Bu, salawat biar anak ibu soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Ada yang bilang nenek-nenek, Ustaz, saya udah menyusuin lagi. Anak saya udah besar. Yang pertama udah kerja, yang kedua udah berumah tangga. Semuanya alhamdulillah pada sukses, pada soleh dan soleha. Amin. Ustaz, saking solehnya anak saya yang pertama setiap bulan ngasih saya 10 juta. Yang kedua 20 juta. Yang ketiga 30 juta. Alhamdulillah saat sekarang saya udah gak nyusuin lagi. Anak saya udah pada gede. Tapi bisa gak Ustaz? Laki saya bandel banget. Bisa gak biar soleh laki saya? Saya kalau nyusuin laki saya baca sholawat, bisa gak? Maka saya jawab bisa. Pulang dari sini minta malam tawarin, ayah mau soleh gak? Ayah kan males banget sholat berjamaah ya. Biar rajin kesini, aku mau sholawatin ayah deh. Ibu buka baju pakai daster bolong. Kata ayahnya, emang ayahnya ditawarin begitu dia mau ya? Oke mama, OTW. Sini papa, kamu biar rajin ngaji, biar rajin sholat berjamaah di musola Muhajirin ya. Biar soleh, sini aku sholawatin. Sini papa, tidak, langsung ibu spekul. Bum, bum, langsung ungkap. Bum, buka senjata andalan ibu. Ibu sholawatin. Sallallahu ala Muhammad. Pelan-pelan bang, pelan-pelan. Sallallahu alaihi wasallam. Makin gue bang, cium beningnya bu. Sallallahu ala. Atu lagi bang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Suami ibu, kata ibu, lele juga. Ya Allah,
Ya, Bu, ya Allah, baca sholawat, insya Allah anak-anak kita jadi soleh dan soleh. Amin ya Rabbal. Bu, siapa lagi? Kita dari amal kita dikit, kita bakal mati tak semuanya. Kita bakal mati, kita bakal dikubur. Amal kita belum tentu. Benar apa enggak? Apalagi tabungan kita, amal kita, anak. Ketika kita nanti mati, anak kita ngedoain, kita senang apa enggak? Min sa'adatil mar'i ba'da wafatihi ayat wa katsiran minan nas. Bahagianya manusia ketika wafatnya semakin banyak yang mendoakan, maka semakin senang ya ahli kubur. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ibu, Bapak, ketika kita nanti mati, kalau anak kita tanamkan dengan pendidikan Habibuna Muhammad. Anak kita masukkan ke pesantren-pesantren. Anak kita dekatkan kepada ulama-ulama ngaji. Insya Allah kita mati, anak kita doain. Amin. Anak kita 3. Yang pertama, jaga Quran, enak baca Qurannya. Ketika ibu mati, ketika bapak mati, anak ibu dapat kabar, Bang, iya apa? Malu mati, malu meninggal, ayah kamu meninggal. Karena emang di pernah pesantren, suaranya enak, datang dari rumah, menjerit, melihat ibunya meninggal, lihat bapaknya meninggal. Nggak hanya menangis, tapi membaca doa, baca surat Fatihah, sambil pakai suara merdunya, baca surat Yasin. Mama jangan mati dulu, Papa jangan mati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedih Bu sambil baca Al-Fatihah. Senang gak orang tua? Senang. Orang tuanya berhasil ketika mati. Anaknya doain baca Fatihah. Alhamdulillah. Anak yang bontot karena masih pesantren, ketika masih pesantren disuruh pulang, nah pulang yuk, ada acara keluarga, boleh gak sama kiai? Boleh, karena udah pesan Pak Kiai, ini anak orang tuanya meninggal, mohon izin dipulangkan. Baik, silahkan. Ini anaknya Pak dari pesantren girang suruh pulang karena alasan acara keluarga. Ketika di perjalanan dia senang melihat pemandangan rumah-rumah, gedung-gedung, pohon-pohonan. Ketika di gang rumahnya ada bendera kuning, nanya, Paman, Mamang, itu siapa yang meninggal? Bendera kuning depan di gang rumah kita, rumah saya. Ada orang yang meninggal. Belum tahu itu orang yang meninggal. Ketika depan rumahnya rame, nanya ini bocah, Mamang, ini siapa yang meninggal? Ibumu, ayahmu. Nangis gak? Nangis, sedih. Meluk ayahnya, meluk emaknya. Bapak jangan mati dulu, Mama jangan meninggal di rumah. Baca Quran kelas 1 SMP sambil nangis, sambil baca Quran, buat almarhum pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Sedih gak Bu? Sedih gak Bu? Senang gak kita dididik sama anak kita? Ini kalau anak kita soleh dan solehah, anak kita didik dengan pendidikan Habibuna Muhammad. Pulang maulid kita didik anak-anak kita. Ketika kita nanti mati, itu tabungan kita nanti di akhirat. Anak kita soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Cuma naudzubillah sebaliknya. Kalau bapak cuek sama anak, kalau ibu cuek sama anak ibu tidak masuk ke pesantren, anak ibu tidak mau untuk mengaji dekat ulama, anak ibu tidak mau ibu didik dengan pendidikan Habibuna Muhammad, siap-siap bapak ibu matinya sengsara. Ketika kita soleh, ngaji, orang tuanya rajin, anak kita biarkan. Ketika kita nanti masuk surga, anak kita masuk neraka, anak kita protes kepada Allah. Ya Allah, mana orang tuaku? Mana ibuku? Mana
Kenapa? Dia nggak pernah negur aku, dia nggak pernah didik aku, nggak pernah biayai aku ketika aku ibadah kepadamu ya Allah, sehingga aku maksiat kepadamu karena orang tuaku cuek. Sekarang mana orang tuaku? Kata Allah, orang tuamu di surga. Aku nggak rela ya Allah, dia ibadah sendirian, buat dia sendiri, ngaji buat dia sendiri. Aku protes ya Allah, tolong ya Allah, ceburkan barangkali orang tuaku bersamaku di neraka. Ditarik bapak ibu dari surga. Ayah, aku minta pertanggungjawabkan. Kamu dulu di dunia nggak mendidik aku, nggak pernah negur aku sholat, nggak pernah negur aku ngaji. Aku minta bapak ayah bareng-bareng sama saya. Akhirnya apa kata Allah? Silahkan orang tuamu masuk bareng-bareng ke neraka. Na'udzubillahi min. Makanya Pak punya anak tegur baik, biarin dia rajin apa nggak pernah sholat, yang penting tegur. Nah sholat, dia nggak sholat urusan Allah. Yang penting setiap hari tegur, setiap hari tegur ngaji. Insya Allah nanti kita ketika anak kita na'udzubillah protes, kita udah lepas tanggung jawab. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau bapak nanti semua kita mati Pak, anak kita durhaka ya Allah. Anak kita yang pertama mabuk mulu, yang kedua imeng mulu, yang ketiga jablay, nggak ada yang soleh, sengsara. Tetap yang namanya orang tua meninggal, mau orang soleh kek, mau orang bergajulan kek, orang tua meninggal sedih mas sedih Pak sama. Orang yang orang soleh ditinggal orang tuanya sedih, orang brengsek orang tuanya meninggal sedih juga. Cuma beda sedihnya. Kalau orang soleh sedihnya tadi begitu tuh, dibacain Quran. Coba kalau anaknya jablay, emaknya mati. Anaknya jablay, bapaknya mati, sama sedih juga. Cuma beda, bukannya baca yang namanya Quran karena didurhaka sama Allah, sama orang tua. Orang tua mati, dia bukan baca surat Yasin, tapi baca surat Tanah. Anak-anak nih ya, yang mau jual, alhamdulillah bapak gue mati. Emang gue lagi doain, ya Allah cepet kubur ya Allah, begitu kalau dia baca surat Tanah. Nah yang ini yang banyak gua jual. Orang tua belum dikubur, udah diusir pelan-pelan. Na'udzubillah ini. Yang kedua anaknya jablay. Jablay kagak pernah baca Quran, kagak pernah sholawatan, nyanyi dangdut di dangdut. Tetap sedih mah, cuman bukan baca Quran, baca dangdut. Emaknya mati. Mama jangan mati. Papa jangan mati. Ya Allah, kamu jantungku. Sambil nyanyi, jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa. Ya sama gila aja dulu. Ya, makanya kita didik anak-anak kita dengan pendidikan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Alhamdulillah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, alaika ya Habib, salam salawatullah. Baca semuanya ya Nabi. Baca semuanya nah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, alaika
sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga beserta keindahan surga teruntuk khusus jamaah musalla al-muhajirin yang saat ini maulid baca salawat, insya Allah masuk ke dalam surganya Allah subhanahu. Pak, orang yang salawat, orang yang maulid insya Allah masuk surga, amin. Serendah-rendahnya ahli surga nanti bapak istrinya 70, bapak RT nanti di surga istrinya 70, Bapak RW 70, Bapak DKM 70, Bapak Ustadz Kiai 70, Bapak-bapak yang hadir 70, saya 140. Belum banyak banget ya. Dikit Bu, 140. Lihat Nabi Sulaiman Pak, bininya 1000. Nabi Sulaiman. Mohon maaf, Nabi Sulaiman. Mohon maaf Ibu Pak. Itu kalau pengen belam-belam, pengen bersungguh nih, Nabi Sulaiman sama bininya semalaman kelar 1000-1000-nya sama bininya. Ini Nabi Sulaiman Pak, ya pakai mukjizat. Semalaman sama bininya kelar 1000 pakai mukjizat. Jangan coba-coba Pak RT. Bapak RT semalaman 1000 sama bininya, ya. Besok pagi dituntun sama Bang Arsip ke rumah sakit Cibinong, dibawa ke dokter. Bapak RT, iya Pak dokter, itu ngapa selangkangan kok sekeran? Ya Allah, insya Allah kita semua masuk surga, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin. Alhamdulillah. Nah, kalau anak-anak Bu, saya tadi janjiin mau bagi duit, ya. Ini bagi duit saya kira-kira. Bagi ya? Baru bagi duit ya. Enggak, bapak-bapak mah, anak-anak ya. Bapak-bapak mah kurang. Gocap mah kurang ya? Kurang. Hei, mau enggak? Duduk yang rapi. Ya. Mana nih? Ini berapa orang ini? 50 bagi pekon ini. Beli es krim ya? Tidak. Duduk yang rapi. Ya. Sini, ente. Ya. Nih ente nih. Ya ente sih. Nih, ini. Nah, itu dia sini. Dia ente sini. Dia sini. Masuk sono. Sono. Ya, sini. Mama. Siapa namanya? Kelas berapa? 6. Bagian ya. Diri. Baca surat Ad-Duha. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sabila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kasih duit kan Ibu? Bocah. Ya. Jangan nopal ya. Ingat. Jangan sendirian dulu. Bagi teman-teman dikit-dikit. Paham enggak? Paham? Mungkin dapat gua pakai itu. Bagi teman-teman ya. 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 Ini ya. Udah masuk gacor ya. Sekarang ceweknya duduk rapi. Nih. Sini. Sini. Ya, sini kamu. Ini para donatur, ya. Ini bagi duit nih. Tadi ada yang nitipin duit ke saya buat ngasih bocah, ya. Cuma jangan lupa donatur, masih tambahin saya juga ya.
Nih, Neng, ya Allah. Ya, siapa namanya? Safira. Silpi. Kelas berapa Silpi? 5. Kelas 5. Siap? Ditanya siap? Siap. Nabi kita siapa namanya? Nabi kita Nabi siapa? Ini kita memperingati Nabi Maulid Nabi siapa? Nabi Muhammad, bukan Nabi Idris ya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Betul nggak Bu? Nabi Muhammad lahirnya hari apa? Senin. Emak yang jawab ya. Baca surat Emak itu malah ikhlas segitu-gitunya ya. Baca surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Wal abtar. Sadaqallahul azim. Betul nggak Bu? Alhamdulillah. Bagi duitnya nih. Alhamdulillah. Bagi-bagi ya teman-temannya. Ya. Kamu kita gedean dapat mau bagi-bagi. Gope. Gurunya ada nggak gurunya? Ada. Mana gurunya? Itu yang gede. Itu perawan apa perawan sama janda itu? Beda kamu. Oh ini gurunya. Oh berdua gurunya. Alhamdulillah. Udah saya akan kasih pertanyaan lagi buat gurunya aja nih. Nih kasih. Bagi 2 main buat beli otak ya. Yang 2 giga itu 12.000 insya Allah dapat 2. Alhamdulillah. Tinggal saja ini Adi mau nambahin apa kan bos saya ini. Nggak apa-apa, Bang Asif. Kebet lagi itu, peset lagi apa gak apa-apa. Adi mau nambahin gak apa-apa. Ya, insya Allah saya terima. Ustaz, saya pulang dulu boleh nggak ambil duit? Donatur ngomong. Boleh kok Ustaz, saya tungguin. Setengah jam, saya tungguin. Sejam, saya tungguin. 2 jam, desa gua loh. Ya, udah sampai sini aja nih. Mudah-mudahan kita barokah. Amin. Amin ya Rabbal. Tuh, tadi hampir sejam saya ceramah buat rohani, buat hati. Alhamdulillah ibu pada girang, bapak pada girang, hati tenang. Benar apa enggak? Cuman tetap saya ceramah saya nggak bisa ngilangin ibu punya sakit asam urat. Bapak punya sakit asam urat nggak bisa nyembuh gara-gara ceramah saya. Tetap pegel ya Pak. Apa gini pojokan tuh, sampai kayak gitu. Pulangnya itu jalan begini nih ya. Tetap ceramah saya mah nggak bisa ngilangin sakit perut ibu, sakit perut bapak, kepala puyeng enggak. Itu membuat hati. Cuma saya kasih solusi. Ibu bapak yang punya penyakit perut, asam lambung, kepala puyeng, jantung, paru-paru, pegel, ya, asam urat, kolesterol, darah tinggi, saya ngasih solusi. Nih madu. Ya, dikasih. Enak banget. Ya. Karena ini di Al-Quran ada madu, saya berani makanya jualin madu biar sehat ibu, amin. Jangankan yang sakit, yang sehat juga kalau bisa minum biar tambah sehat, amin. Ya kalau ibu bapak punya mahabbah sama saya lagi bangun pondok pesantren. Mudah-mudahan ini dapat ini nih, selama saya membuat bangun nanti pesantren, ini buat saya makan sama bini saya. Ya saya lagi bangun pesantren Pak. Doain saya biar lancar, amin. Biar sehat, amin. Biar santrinya banyak, amin. Juga biar pada bayaran, amin. Ya Robbal, saya akalin karena murid saya jarang pada bayaran. Ya, saya lagi bikin kobong. Nih, saya nawarin madu. Insya Allah bapak beli madu saya dapat juga sedekah jariahnya. Ya, berapa duit Ustaz? Jangan bilang-bilang. Gak mahal, cuma cepet. Ya, udah. Nih, mahal. Ya, ini saya cuma bawa 20 botol. Ini orang banyak banget. Ya, mohon maaf, berebut ya. Nggak bisa beli 1, udah patungan gocap. Buat 3, patungan 33.000 ya.
Yang penting mudah-mudahan maju saya habis, amin. Dan sampai saya utuh lagi nih, saya capek banget mau bohongin ibu. Ya, Bapak ya, yang punya duit keluarin lidah, mau minum cek aja. Ini mah mudah-mudahan dapat ilmu, amin. Ya Rabbal, khususnya para donatur beli malu tuh beli gaya-gaya ya. Saya jangan ngasih ini, udah capek banget, benar banget. Ya insya Allah mudah-mudahan kita semua panjang umur, amin. Sehat badannya, murah rezekinya, kuat iman Islamnya, anak-anak kita soleh dan soleha, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, mati kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan ini masjid Mushola Nur Al-Muhajirin menjadi kendaraan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita mudah-mudahan dia pada sehat, amin. Ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب. Jangan lupa Bu, di IG saya, di YouTube saya, di TikTok saya, Ustadz Masum Slebel. Ustadz Slebel, keluar tuh Pak, nanti ceramah saya mudah-mudahan berkah, amin. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, kesalahan mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.